Halo semua, perkenalkan nama aku Kalisa Naila dengan NIM 0801233328. Kali ini aku akan membahas tentang sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana caranya pemerintah tahu jumlah penduduk di Indonesia? Kok bisa sih data kita tuh semua tercatat rapi dari lahir sampai meninggal? Nah, itu semua karena ada namanya sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Yuk kita bahas biar gak penasaran. Apa itu sistem kependudukan? Jadi sistem kependudukan ini kayak database besar yang menyimpan semua data penduduk, dan yang ngurus semuanya itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dukcapil. Mereka yang mencatat momen-momen penting dalam hidup kita kayak lahir, mati, nikah, cerai, pindah domisili, bahkan perubahan kewarganegaraan. Kenapa sih harus catat? Emangnya penting? Ya penting, yang jelas penting dong. Bayangin aja kalau data kependudukan kita tuh berantakan. Nih ada beberapa alasan kenapa sistem ini tuh penting. Supaya kita biar punya identitas yang resmi. Coba bayangin, kita nggak punya KTP, susah banget pasti kita mau daftar apa-apa kan. Yang selanjutnya itu ada bantu pemerintah bikin kebijakan. Data ini dipakai buat nyusun kebijakan, misalnya bansos, pendidikan, kesehatan. Selanjutnya ada ngatur jumlah penduduk. Dengan data akurat, pemerintah bisa nentuin pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lainnya. Ada beberapa bagian-bagian penting di sistem kependudukan. Jadi beberapa hal yang perlu dicatat dalam sistem ini yaitu yang pertama itu ada pencatatan vital, atau semua kejadian penting kayak kelahiran, kematian, nikah, cerai masuk ke dalam sistem ini. Selanjutnya ada registrasi penduduk. Pemerintah ngumpulin data jumlah penduduk di tiap daerah. Yang ketiga itu ada data migrasi, orang yang pindah dari tempat tinggal juga dicatat biar datanya update terus. Selanjutnya ada survei kependudukan buat tahu lebih jauh tentang pola hidup masyarakat sekitar. Sistem ini juga ngaruh ke kesehatan masyarakat. Jangan salah ya, data kependudukan juga kepake di dunia kesehatan loh. Misalnya data kelahiran, bantu buat program imunisasi buat bayi. Selanjutnya ada data kematian, bisa dipakai buat menganalisis penyebab kematian terbesar di daerah tertentu. Selanjutnya itu ada data perkawinan dan perceraian, bisa dipelajari dampaknya ke kesehatan mental dan sosial masyarakat. Tapi ya, nggak semua sistem ini berjalan mulus. Ada beberapa kendala yang sering terjadi. Misalnya itu banyak yang males ngurus dokumen. Banyak orang yang nggak sadar pentingnya akte lahir atau KTP. Terus akses susah di daerah terpencil. Kadang buat kita ngurus dokumen aja harus jalan jauh. Selanjutnya ada data yang kadang nggak akurat. Kesalahan dalam pencatatan bikin ada data yang ganda atau data yang udah gak valid lagi. Biar makin oke, pemerintah ngelakuin beberapa perbaikan kayak digitalisasi data. Sekarang bisa akses layanan kependudukan secara online, gak harus ngantri lama-lama lagi. Selanjutnya ada eKTP dan integrasi data biar semua data penduduk jadi satu sistem, gak ada yang double-double lagi. Selanjutnya ada sosialisasi dan edukasi di antara masyarakat biar masyarakat lebih paham pentingnya pencatatan sipil. Jadi intinya sistem kependudukan dan pencatatan sipil ini tuh penting banget buat kita kehidupan kita. Mulai dari urusan KTP, akta kelahiran, sampai kebijakan kesehatan dan pendidikan, semuanya butuh data yang akurat. Kalau sistem ini makin canggih dan rapi, ya makin gampang juga buat kita semua. Baiklah, segitu dulu pembahasan yang saya sampaikan. Semoga kalian jadi lebih paham tentang pentingnya sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Jangan lupa urus dokumen kependudukan kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.